Oke, tolong perhatikan baik-baik. Jadi, dalam membuat slide presentasi, kita memerlukan sebuah perangkat lunak, dan perangkat lunak yang kita gunakan untuk membuat slide presentasi adalah PowerPoint. Ingat baik-baik, perangkat lunak pembuat slide presentasi adalah PowerPoint, yang biasanya disingkat dengan PPT. Oke, ini langsung aja. Sebelumnya masih ingat dalam membuat tautan-tautan, misalnya yang ini contohnya ya. Nah, kemudian teknik presentasi. Langsung kita klik, langsung ke halaman teknik presentasi. Ini kan menautkan dari sebuah halaman ke halaman yang lain yang jauh jaraknya. Atau dia menautkan dari sebuah slide ke web, atau ke video, atau kemanapun itu. Nah, itu kita menggunakan apa? Namanya menggunakan hyperlink. Nah, kemudian kita menautkan kembali ke halaman yang sebelumnya, halaman daftar isinya tadi, kita klik back dengan hyperlink, langsung kembali. Itu sudah belajar kan kalian ya? Masih ingat ya itu? Ingat baik-baik tadi, kalau untuk menautkan tadi menggunakan hyperlink. Selanjutnya, kita belajar tentang teknik penyusunan slide. Dalam teknik penyusunan slide nanti akan keluar 3 soal. Ya. Masih ingat baik-baik, teknik penyusunan slide. Ada 3 unsur yang mempengaruhi, itu yang harus diingat baik-baik, karena ini semuanya keluar. Ethical, logical, emotional, tiga-tiganya keluar. Ya. Ethical ini harus diingat baik-baik, itu berhubungan dengan sosok si presenter dan audiensi. Apa itu presenter? Apa itu audiensi? Presenter adalah orang yang mempresentasikan sebuah topik. Ya. Kemudian siapa sih audiensi itu? Audiensi adalah orang-orang yang memperhatikan si presenter, si penonton maksudnya ya. Audiensi itu berarti si penonton. Jadi perhatikan baik-baik. Ethical itu contohnya adalah seperti presenter kalau berbicara di depan anak-anak SMK dengan berbicara di depan anak-anak TK, pasti gaya bicaranya berbeda. Jadi, ethical itu berhubungan dengan karakter, latar belakang, dan siapa yang dihadapi. Ya, perhatikan baik-baik, ingat baik-baik, itu namanya ethical. Ethical tadi berhubungan dengan karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi dari si presenter dan audiensinya. Kemudian logical. Logical itu berhubungan dengan kata logis. Oh, itu tuh yang disampaikan masuk akal nggak sih? Logis nggak sih? Kita baru bisa menyimpulkan sesuatu itu logis atau masuk akal kalau ada fakta-fakta yang disampaikannya. Kalau ada fakta-faktanya, kalau kemudian ada data-datanya. Baru kemudian kita bisa mempercayai hal tersebut. Nah, jadi ingat-ingat, kalau itu berhubungan dengan fakta dan data, maka itu masuk kategori logical. Masuk dalam unsur logical. Kemudian unsur yang ketiga yang terakhir yaitu emotional. Emotional berarti berhubungan dengan emosi. Ya. Jadi kita memberikan sentuhan emosi kepada audiensi, bagaimana caranya supaya mereka terbawa emosinya, itu berarti sudah menggunakan unsur emotional. Nah, tiga-tiganya nanti keluar di soal ulangan, di soal penilaian harian SIMDIK. Saya lanjutkan. Teknik presentasi. Diingat baik-baik, teknik presentasi yang baik itu adalah yang efektif. Dengan bercerita secara mengalir, kemudian sebisa mungkin tulisannya minim, tulisannya sebisa mungkin sedikit, dan lebih banyak gambarnya.
ya. Jadi gambar yang berhubungan dengan topik yang disampaikan. Bahkan ada presentasi yang satu slide-nya itu hanya gambar aja. Jadi dari gambar itu kemudian si presenter bercerita, ya. Kemudian lanjut, jadi saya kembali lagi ke sini tadi, jadi dalam presentasi, gambar itu sangat penting. Gambar, video, media-media seperti itu sangat penting. Jadi hindari sebisa mungkin penggunaan tulisan yang terlalu banyak, bahkan jika tulisan tersebut sulit untuk dibaca, maka itu sudah masuk bagian bentuk presentasi yang buruk. Lanjut. Dan ingat baik-baik, teknik presentasi yang sederhana, teknik yang sederhana berarti tidak menumpuk ya, tidak menumpuk ide pesan dalam satu slide. Jadi maksudnya misalnya materinya tentang teknik sederhana nih, misalnya kayak saya, tentang teknik sederhana saja. Maka ini cuma hanya di dalam satu slide. Jadi saya dalam satu slide ini tidak menjelaskan teknik sederhana, teknik presentasi, tentang hyperlink, penyusunan slide, dan sebagainya. Tidak sebanyak itu ide-ide yang saya sampaikan. Jadi dalam satu slide cuma satu ide saja. Dan kemudian jangan terlalu banyak tadi tulisannya. Tidak boleh rumit, tidak boleh ribet, tidak boleh membingungkan audiensi. Ya. Oke, ini keluar soalnya satu. Kemudian yang selanjutnya, teknik menghindari text oriented. Jadi teks, sudah tahu ya kalau teks berarti berhubungan dengan kata-kata. Hindari penggunaan banyaknya kata. Ya, maaf kembali. Jadi kalau hanya tulisan aja dalam satu slide itu, seperti ini nih, tulisan aja. Tidak ada gambar, tidak ada video, membosankan jadinya. Nah, jadi hindari banyaknya tulisan tanpa ada media. Itu namanya teknik menghindari text oriented. Itu juga keluar nanti soalnya. Satu. Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Nih, kalian lihat ini ada background-nya. Warnanya merah. Kemudian tulisannya berwarna kuning misalnya. Atau berwarna hitam. Masih bisa baca tulisannya kan? Karena memang terjadi kontras antara warna background dengan warna tulisan teksnya. Jadi perhatikan baik-baik, antara warna background dengan warna teks harus kontras. Ingat baik-baik, harus kontras. Nih, ini kontras yang sangat kentara. Jadi background-nya di sini warna hitam, bingkainya berwarna hitam, sedangkan tulisan atau teksnya berwarna putih. Nah, ya, ini sangat mempengaruhi terhadap teknik visual. Visual berarti teknik pandangan. Jadi pandangan membaca teksnya itu harus jelas, jangan sampai tidak jelas baca tulisannya, karena dia tidak kontras dengan background-nya. Kemudian lanjut ke teknik selanjutnya. Oke, ini namanya teknik gangguan. Maksudnya jangan sampai ada hal-hal yang tidak berhubungan dengan topik presentasi itu muncul di dalam slide, karena itu hanya menjadi gangguan atau bahasa lainnya adalah noise, ya. Jadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan pesan pada slide hanya akan menjadi noise atau gangguan. Contohnya, misalnya saya menjelaskan tentang langkah dalam pembuatan tempe, tapi yang saya letakkan malah gambar saya misalnya, atau gambar kalung, gambar boneka horta, gambar semangka. Nah, itu kan tidak nyambung, tidak berhubungan gitu. Maka sebaiknya dihindarkan. Apalagi kalau gambar anime-anime, gambar-gambar Jepang, yerin-yerin itu nggak usah dikeluarkan ya. Oke, langsung lanjut. Faktor. Kemudian saya langsung jelaskan. Ini faktor yang lain. Ya, ini penjelasannya tidak ada dalam slide. Jadi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun
desain struktur slide. Jadi dalam menyusun slide, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tingkat keterbacaannya. Mudah terbaca atau tidak? Kalau misalnya, oh tulisannya terlalu kecil, tulisannya tidak kontras dengan background, tulisannya tulisannya terlalu alay misalnya, sehingga sulit untuk dibaca, karena pemilihan jenis hurufnya yang alay. Nah, maka hindari hal-hal yang semacam itu. Jadi, pastikan kalian sudah ngecek dulu, itu mudah untuk dibaca atau tidak. Jadi tingkat keterbacaan. Yang kedua, cek tingkat keserasian keindahannya, ya. Jadi misalnya di sini diletakkan gambar, di sini teksnya. Jadi tingkat pemilihan tata letaknya itu harus diperhatikan. Kemudian menarik perhatian atau tidak? Menarik perhatian atau tidak itu biasanya tergantung dari penggunaan media. Kuncinya di media. Maka biasakan untuk selalu menggunakan media gambar maupun video. Kemudian yang keempat itu adalah fokus. Maksudnya tiap slide itu harus fokus hanya pada satu ide atau satu pesan saja. Kemudian yang kelima, pastikan slide yang kalian sampaikan itu bermanfaat. Jadi ingat baik-baik, 5 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun slide. 1, tingkat keterbacaan. 2, tingkat keserasian keindahan. 3, menarik perhatian maksudnya ya. Dan yang keempat adalah fokus. Dan yang kelima, terakhir, harus bermanfaat. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang perangkat lunak pembuat slide dan tentang teknik-teknik presentasi dengan aplikasi atau perangkat lunak PowerPoint, atau biasanya yang disingkat dengan PPT. Dan selanjutnya, kita akan bahas tentang kewargaan digital. Ingat baik-baik, ada perbedaan antara pengertian warga digital dengan kewargaan digital. Warga digital adalah orang atau individu. Ingat baik-baik ya, warga itu berarti orang gitu atau individu. Lalu apa bedanya antara warga biasa dengan warga digital? Bedanya adalah kalau warga biasa berarti di kehidupan nyata. Kalau warga digital berarti di kehidupan teknologi komunikasi, informasi gitu ya, teknologi informasi. Jadi adalah orang atau individu yang menggunakan teknologi informasi. Maksudnya di sini adalah internet. Selanjutnya, apa sih kewargaan digital? Kewargaan digital itu adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab. Ya, ingat baik-baik, kewargaan digital itu adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab